Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan PGSD semester 1 dan saya merupakan kelas J. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komunikasi secara lisan dan tertulis. Kita sebagai manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terikat dengan yang namanya interaksi dan juga komunikasi. Komunikasi merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Dan komunikasi juga merupakan aspek terpenting dan kompleks dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karena tanpa adanya komunikasi, seseorang akan tertutup dari berbagai macam informasi dan akan dikatakan sebagai kurang update atau kurang informasi. Apa sih sebenarnya informasi itu? Informasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan ataupun informasi yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling menggunakan simbol berupa simbol verbal ataupun simbol nonverbal. Dan komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling menyampaikan pesan atau informasi, atau paling tidak mereka memiliki tujuan tertentu. Komunikasi ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang di dalamnya terdapat pengucapan kata-kata. Komunikasi lisan terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan secara tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung adalah suatu komunikasi lisan yang terjadi secara langsung tanpa melalui media perantara karena tidak ada jarak di antara mereka. Dan komunikasi lisan secara tidak langsung adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi secara tidak langsung karena adanya jarak di antara mereka dan mereka berkomunikasi menggunakan media ataupun alat seperti handphone ataupun telepon. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan media berupa tulisan. Komunikasi tertulis dapat kita jumpai yaitu yang pertama di surat menyurat, SMS, surat elektronik, telegram, dan lain-lain. Dan komunikasi tertulis juga dapat kita jumpai di media informasi masyarakat seperti surat kabar, majalah, buletin. Bahkan gambar pun bisa menjadi contoh dari komunikasi tertulis jika gambar tersebut hanya mencakup kata-kata. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah ciri-ciri ataupun karakteristik dari komunikasi. Komunikasi memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Yang pertama yaitu komunikasi itu unik. Komunikasi dikatakan unik karena dalam berkomunikasi terdapat komunikan dan komunikator yang memiliki sifat, pendapat, dan pola pikiran yang berbeda-beda. Sehingga itu komunikasi dikatakan sebagai komunikasi yang unik. Ciri yang kedua yaitu komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis. Karena dalam berkomunikasi, komunikasi akan terus berubah-ubah dan tidak ada yang tahu awal dan akhir dari sebuah komunikasi. Ciri atau karakteristik yang selanjutnya yaitu komunikasi merupakan suatu simbolik. Karena dalam berkomunikasi, komunikator atau komunikan saling menggunakan gerakan-gerakan atau tanda-tanda yang berupa simbolik agar dimengerti oleh lawan bicara atau lawan dari komunikasi tersebut. Baiklah, ciri selanjutnya adalah komunikasi merupakan suatu proses transaksi. Komunikasi dikatakan sebagai suatu proses transaksi karena komunikasi merupakan suatu proses transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah penerimaan dan penyampaian sebuah pesan ataupun informasi. Ciri selanjutnya adalah komunikasi itu terikat konteks. Konteks yang dimaksud adalah segala sesuatu
yang mencangkupi peristiwa-peristiwa dari komunikasi tersebut. Selain memiliki ciri-ciri, komunikasi juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi komunikasi diantaranya yaitu yang pertama fungsi personal. Fungsi personal adalah fungsi yang mengekspresikan pikiran ataupun pendapat orang lain. Kemudian fungsi instrumental. Fungsi instrumental berfungsi untuk komunikasi agar seseorang bisa mempengaruhi pendapat orang lain. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi interaksional. Komunikasi berfungsi untuk menjalin interaksi ataupun kontak sosial dengan orang lain. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi informasi, yaitu komunikasi berfungsi untuk memberi ataupun menyampaikan informasi ataupun pesan kepada orang lain. Kemudian fungsi selanjutnya adalah komunikasi merupakan fungsi imajinatif. Karena dengan berkomunikasi maka akan memenuhi rasa estetika seperti drama, cerita-cerita, bahkan puisi. Selain memiliki ciri-ciri, komunikasi juga memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur komunikasi diantaranya yang pertama yaitu adanya komunikator. Komunikator adalah pemberi atau penyampai pesan ataupun informasi. Kemudian yang kedua adalah adanya pesan ataupun informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah media ataupun saluran yang digunakan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi ada 3 media yang digunakan. Yang pertama yaitu media lisan, kedua media tulisan, dan yang ketiga adalah media elektronik. Unsur berikutnya adalah adanya penerima pesan atau komunikan. Kemudian unsur selanjutnya adalah adanya situasi dan juga lingkungan yang terjadi ketika komunikasi berlangsung. Kemudian adanya feedback ataupun umpan balik dari komunikan terhadap informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selain memiliki unsur-unsur, komunikasi juga memiliki faktor-faktor komunikasi. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah yang pertama yaitu pengembangan. Selanjutnya adalah nilai, dan yang ketiga persepsi. Selanjutnya citra diri, latar belakang sosial budaya, jenis kelamin, emosi, peran dan hubungan, serta pengetahuan, serta jarak dan kondisi fisik dapat menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berlangsungnya suatu komunikasi. Kemudian yang akan saya bahas adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari komunikasi tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah komunikasi berdasarkan atau dilihat dari situasinya. Yaitu yang pertama, komunikasi secara formal, yaitu komunikasi yang situasinya secara resmi. Dan yang kedua adalah komunikasi secara informal, yaitu komunikasi yang situasinya secara tidak resmi. Kemudian komunikasi yang ketiga adalah komunikasi secara semi formal, yaitu komunikasi yang situasinya merupakan campuran dari situasi informal dan juga situasi dari formal. Kemudian jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi yang berdasarkan simbol atau lambang, yaitu komunikasi yang pertama komunikasi verbal, yaitu suatu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol seperti gerakan tubuh dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi berdasarkan ada atau tidak ada media yang digunakan. Yang pertama yaitu komunikasi yang menggunakan media, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media seperti telepon, handphone, ataupun siaran radio, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian
Komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi yang tidak menggunakan media ataupun alat, yaitu komunikasi yang dilaksanakan atau dilakukan tidak menggunakan alat apapun, atau tidak komunikasi tersebut berlangsung secara tatap muka atau komunikasi tersebut berlangsung secara langsung. Kemudian komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang berdasarkan sasarannya, yaitu yang pertama komunikasi personal, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka atau secara langsung. Kemudian yang kedua adalah komunikasi secara interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi hanya pada diri seseorang. Misalkan orang itu berbicara hanya pada dirinya sendiri atau individu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi yang terdapat atau melalui media-media massa seperti siaran radio dan siaran televisi ataupun surat kabar. Kemudian komunikasi selanjutnya adalah komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi antara seorang komunikator dengan beberapa anggota komunikan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum.